Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, yang berbahagia, YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berada di majelis yang sangat mulia dalam rangka untuk mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang selalu setia mengikuti beliau hingga akhir hayat nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan berbahagia kita bisa bergabung bersama dalam rangka Yuk Ngaji di Rumah Antik, yang pada kesempatan ini kita akan sharing bersama dengan materi membangun akhlakul karimah dalam kehidupan. Para jamaah rahimakumullah, di saat era sekarang ini kita banyak menjumpai fenomena yang terjadi bukan hanya pada anak-anak remaja, tetapi juga orang tua. Mereka pada mengidolakan tokoh-tokoh dunia. Mereka mengidolakan artis, penyanyi yang sebenarnya lah kita sebagai umat Islam sudah memiliki trendsetter, sudah memiliki suri toladan, sudah memiliki great and wonderful example. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah teladan yang baik yang dapat kita jadikan sebagai tolak ukur, indikator utama, trendsetter utama dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kita semuanya, bagi kita yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jamaah YouTubiah rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu li utami masalihul akhlak, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk
menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagai Rasul Allah, utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak dan semua kebaikan. Beliau telah memberikan teladan kepada umatnya secara sempurna melalui sabdanya dan amal perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh sisi kehidupan dan ucapan beliau sesungguhnya merupakan teladan dan kesempurnaan akhlak dan kemuliaan amalan. Ketinggian akhlak itu tercermin dalam hadis yang sebagaimana disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqahul Qur'an, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita sebetulnya langsung bisa mengambil bagaimana Rasulullah memberikan keteladanannya sebagaimana yang ada atau terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk menjaga akhlak kita kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga bagaimana akhlak kita kepada sesama, hablum minannas, sehingga ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Apalah artinya? Seseorang yang memiliki hubungan yang baik kepada Allah, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hampir setiap saat zikir kepada Allah, tetapi hubungan dengan manusia terlewatkan. Sesama tetangga saling tidak menyapa, sesama tetangga kemungkinan menyakiti dengan lesannya, maka ini akan membawa pada kehancuran, akan membawa kepada neraka. Untuk itu posisi akhlakul karimah menempati posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat baik untuk membawa keselamatan kita kepada akhirat. Untuk itu, ayo kita bersama-sama kita jaga akhlak kita, etika kita, karakter kita, adab kita kepada sesama manusia, termasuk lingkungan yang ada di dalamnya. Para pemirsa YouTubiah rahimakumullah, sebagai role model, Rasulullah mengajarkan bagaimana menjaga akhlak sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Maka akhlak yang baik menjadi kesempurnaan iman bagi seseorang. Untuk itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga para jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ini untuk senantiasa mengambil suri teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari amat dekat dengan umat-umatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan semua kalangan, tidak membeda-bedakan, entah itu jabatan, entah itu kedudukan, entah itu kekayaan, tetapi semua memiliki
kedudukan yang sama di mata Rasulullah. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ini pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah pada hati dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sangat mencintai umatnya, kaya, miskin, bangsawan atau budak. Beliau bergaul dengan mereka semuanya dengan penuh kelembutan dan akhlakul karimah. Namun sayang, saudara-saudara, kadang seringkali kita masih menjumpai ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang bersifat kurang semestinya atau tidak kita harapkan, menganggap rendah pada orang lain dikarenakan mungkin karena hartanya, karena jabatannya, atau hal-hal lain yang membuat seseorang bisa merasa lebih daripada orang lain. Maka kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah maksum, terhindar dari segala dosa, diampuni dari segala dosa dan bersih. Tetapi Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah memberikan contoh akhlak yang mulia bagaimana untuk bergaul bersama sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kedudukan apapun. Yang kedua, bahwa Rasulullah memiliki sifat yang lembut dan penuh kasih sayang. Beliau Rasulullah adalah sosok yang sangat lembut, maksudnya adalah memiliki sifat penuh kasih sayang yang ditunjukkan pada saat bersama sahabat beliau. Rasulullah juga suka bersendagurau. Namun dalam sendagurau Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu dengan sebenarnya dan tidak bohong. Hal ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sendagurau, kita bisa menghibur kawan-kawan kita, akan tetapi kita harus mengatakan kebenaran dan tidak mengkarang-karang atau tidak membuat cerita-cerita yang tidak sebenarnya. Apalagi pada saat era milenial ini, melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui Instagram atau melalui Facebook. Maka pada kesempatan ini ada semua kalangan, ada semua jenis manusia. Maka di dalamnya kita harus menjaga etika. Jadi bagaimana untuk beretika berkomunikasi yang pada sejatinya lah dalam WA itu adalah satu komunitas masyarakat di mana satu sama lain saling berinteraksi dan harus saling menghormati satu sama lain. Maka mestinya lah kalau kita di dalam berinteraksi, beretika kepada orang lain untuk afsus salam, mengatakan salam, mengucapkan salam, maka melalui WA group itulah juga satu komunitas kita. Sehingga kita menggunakan bahasa yang berterima, bahasa yang sopan, bahasa yang baik, yang bisa diterima untuk semua kalangan sesuai dengan makomnya masing-masing. Jamaah YouTube ya di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mengambil suri toladan bagaimana untuk membangun akhlakul karimah ini dengan benar-benar mengambil contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, antara tetangga satu dengan yang lain,
ada hak-hak tetangga yang harus diberikan. Kita memberikan salam kepada mereka. Kita mendatangi apabila kita diundang. Misalnya pada waktu Walimatul Urs, tentunya undangan yang datang ini harus kita prioritaskan dengan berdasarkan tujuan yang baik dan mana yang lebih dahulu yang datang, sehingga tidak akan membedakan undangan itu dari siapa, tetapi kita bisa memberikan prioritas berdasarkan tujuan dan waktu undangan itu disampaikan. Selanjutnya, dalam bermasyarakat, kita memberikan atau kita menjenguk saudara-saudara kita yang baru sakit. Kemudian kita juga mendoakan saudara kita pada saat bersin. Alhamdulillah, yarhamukallah, maka akan didoakan kembali, yahdikumullah. Dan apabila ada tetangga kita yang meninggal dunia, maka kita mengantarkan jenazahnya, dalam arti kita ikut merawat jenazahnya dan ikut bersama-sama untuk mengantar ke kuburnya. Dan untuk itu saudara-saudara, maka hablum minan nas bisa kita jaga dan bisa kita laksanakan, dan ini akan menjadi kunci kita masuk surga Allah. Untuk itu mari kita untuk menjaga akhlak kita dengan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah membaikkan akhlak kita, yang diantaranya dengan membaca salah satu doa, Allahumma hasanta khalqi fahasan khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan badanku, maka perbaikilah akhlakku. Semoga dengan doa ini dan doa yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah, maka kita baca, semoga Allah menjaga akhlak kita kepada sesama dalam menjaga hablum minan nas, yang kita harapkan juga seimbang dengan hablum minallah. Semoga dengan berakhlakul karimah, dengan berakhlak yang baik, akan bisa menuntun kita pada kejayaan abadi, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik rahimahumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu minallah. Apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan atau salah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, sebelum kami akhiri, ayo kita beribadah dengan menanam jariah. Klik, like, komen, share sebagai bentuk amal ibadah kita. Yuk ngaji di Rumah Antik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.